Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sirda dengan NIM 18414727. Saya dari kelas manajemen 6C dengan konsentrasi manajemen pemasaran. Di sini saya akan menjabarkan terkait SEMPRO, seminar proposal manajemen pemasaran, dengan judul faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan mahasiswa asal Sulawesi dalam memutuskan berkuliah di perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Alasan saya memilih judul ini karena melihat permasalahan atau kondisi di mana mahasiswa yang dari Sulawesi lebih memilih kuliah di daerah Jawa ketimbang di daerah sendiri, yaitu Sulawesi. Padahal bisa dilihat bahwa banyak kampus-kampus ternama dengan fasilitas, dengan biaya yang menjangkau, dan dengan kelebihan lainnya yang ada di kampus Sulawesi, namun mereka lebih memilih kuliah di Jawa, khususnya di perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Ponorogo ketimbang di daerah sendiri. Poin A, latar belakang. Karena kita berbicara terkait perguruan tinggi, maka erat kaitannya dengan pendidikan. Maka di sini saya akan membahas terkait lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan merupakan suatu proses dalam mewujudkan aktivitas proses belajar mengajar yang diperuntukkan untuk peserta didik agar dapat mengembangkan potensi dalam hal pengetahuan, kepribadian, dan kecerdasan dari peserta didik itu sendiri. Hal ini dijelaskan oleh Danim 2010 halaman 45 terkait fungsi. Fungsi dari lembaga pendidikan adalah menciptakan manusia yang kecerdasan tinggi, memiliki kecerdasan tinggi, memiliki kompetitif, serta memiliki martabat yang tinggi pula. Poin B, rumusan masalah. Di sini saya mengangkat 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh dukungan keluarga terhadap keputusan memilih perguruan tinggi? Yang kedua, bagaimana pengaruh word of mouth terhadap keputusan memilih perguruan tinggi? Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh fasilitas terhadap keputusan memilih perguruan tinggi? Selanjutnya bagian C, tinjauan pustaka. Yang pertama, landasan teori. Landasan teori yang relevan dan mendasar untuk digunakan sebagai dasar atau riset ini adalah behavior theory atau perilaku konsumen. Teori yang menyatakan bahwa perilaku konsumen sebagai studi tentang pembelian atau buying units dan proses pertukaran yang melibatkan perolehan, konsumsi, dan pembuangan barang atau jasa, pengalaman, serta ide-ide. Perilaku konsumen juga sebagai perilaku yang ditunjukkan oleh konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, serta membuang produk dan jasa yang diharapkan agar memenuhi berbagai kebutuhannya menurut Sinta 2010. Poin kedua, manajemen pemasaran. Pemasaran atau marketing adalah prosedur kegiatan dalam menjadi pemenuhan kebutuhan serta kepuasan para konsumen dengan memperindah produk, penentuan harga, lokasi untuk penjualan, serta informasi melalui promosi terkait produk yang diajukan kepada para pembeli atau konsumen. Ketiga, bauran pemasaran atau marketing mix adalah kumpulan dari beberapa alat pemasaran taktis yang terkendali produk, harga, tempat, promosi dengan perpaduan untuk menghasilkan respon yang diinginkan di pasar sasaran. Bauran pemasaran atau marketing mix adalah daerah pemasaran perusahaan yang digunakan oleh pemasar untuk mendapatkan hasil tanggapan dari pasar sasarannya menurut Kotler 2013. Ada 7 jenis bauran pemasaran. Yang pertama, produk. Yang kedua, promosi. Yang ketiga, harga. Yang keempat, lokasi. Yang kelima, proses. Yang keenam, people atau SDM. Yang ketujuh, kemasan. Selanjutnya, yang keempat, perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah keputusan konsumen dalam memutuskan sesuatu yang akan dibeli, baik barang ataupun jasa. Keputusan dari perilaku konsumen adalah di mana konsumen dalam menentukan sesuatu
yang ingin dibeli, di mana tempat untuk melakukan pembelian, bagaimana cara melakukan pembayaran dalam sebuah produk yang akan dibeli oleh konsumen. Menurut Sumarwan 2011. Poin kelima, keputusan memilih perguruan tinggi atau variabel Y. Keputusan memilih perguruan tinggi merupakan hal yang sangat penting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Keputusan memilih perguruan tinggi dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk dari perilaku konsumen menurut Ningrum dan Marliana 2020. Yang poin ke-6, penjabaran variabel X1, X2, X3. X1 terkait indikator dukungan keluarga, X2 terkait indikator WOM atau word of mouth, dan yang ketiga terkait indikator fasilitas atau X3. Poin D, pengembangan hipotesis. Yang pertama, hubungan pengaruh dukungan keluarga X1 terhadap keputusan memilih perguruan tinggi atau Y. Yang kedua, hubungan pengaruh word of mouth atau WOM terhadap keputusan memilih perguruan tinggi yaitu Y. Dan yang bagian C, hubungan pengaruh fasilitas atau X3 terhadap keputusan memilih perguruan tinggi yaitu Y. Yang keempat, hubungan pengaruh dukungan keluarga, WOM, dan fasilitas secara simultan terhadap keputusan memilih perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Berbicara pengembangan hipotesis, maka di sini saya akan menjabarkan terkait poin A, yaitu hubungan pengaruh dukungan keluarga X1 terhadap keputusan memilih perguruan tinggi atau Y. Setiap siswa yang baru lulus dari derajat SMA, pastinya mereka menginginkan melanjutkan S1 maupun D3 di perguruan tinggi. Tentu ini tidak lari dari dukungan keluarga. Dukungan keluarga bisa berupa finansial maupun non-materi. Dukungan finansial sangat diperlukan oleh anggota keluarga itu sendiri, dan motivasi, dorongan, serta doa dari keluarga sangat dibutuhkan oleh orang yang akan melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Sehingga mahasiswa asal Sulawesi yang berkuliah di Universitas Muhammadiyah Ponorogo melanjutkan pendidikan di tanah Jawa ini atas dasar dukungan dari keluarga, baik secara finansial maupun non-materi, secara penuh didukung oleh dukungan keluarga. Selanjutnya poin B terkait pengaruh word of mouth terhadap keputusan memilih perguruan tinggi. Pengaruh X1 ke Y, kita ketahui bahwa dalam pencarian informasi tentu kita tidak jauh dari namanya word of mouth atau informasi dari mulut ke mulut. Sehingga informasi yang didapatkan oleh seseorang membuat orang tersebut terdorong untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Artinya bahwa mahasiswa yang berasal dari Sulawesi kenapa berkuliah di tanah Jawa, terkhusus di Universitas Muhammadiyah Ponorogo, karena mendapat informasi dari orang-orang yang pernah berkuliah di tempat tersebut atau mendapatkan informasi dari pihak kampus secara langsung. Sehingga dapat dikatakan bahwa WOM atau word of mouth sangat berpengaruh terhadap keputusan minat seseorang dalam melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Poin ketiga atau C, hubungan pengaruh fasilitas atau X3 terhadap keputusan memilih perguruan tinggi atau Y. Tidak hanya dua poin itu, namun poin terakhir adalah fasilitas. Dalam sebuah instansi, seharusnya menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan kampus itu untuk mewadahi para mahasiswa yang membutuhkan. Semisal contohnya adalah penyediaan perpustakaan, LCD proyektor, wifi, gedung, dan lain sebagainya. Sehingga dengan adanya fasilitas yang terjangkau mempengaruhi mahasiswa asal Sulawesi berkuliah di kampus Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang berada di tanah Jawa. Bagian D, hubungan pengaruh dukungan keluarga, WOM, dan fasilitas secara simultan terhadap keputusan memilih perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Poin selanjutnya adalah poin E, metode penelitian. Yang pertama, populasi.
Menurut Sugiono 2017 halaman 80, pengertian dari populasi adalah sesuatu hal yang terdiri dari objek atau bahkan subjek yang mencakup penelitian yang diperuntukkan untuk peneliti dengan berdasarkan kualitas karakteristik tertentu agar peneliti bisa mengambil kesimpulan dari hasil penelitiannya. Poin B atau poin kedua, pengertian sampel. Menurut Sugiono 2017 halaman 81 mengatakan bahwa sampel adalah jumlah dari hasil penelitian yang dimiliki oleh populasi penelitian. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh dari mahasiswa asal Sulawesi yang berkuliah di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Selanjutnya, poin pertama, jenis data penelitian. Data penelitian ada dua, yang pertama data primer dan yang kedua data sekunder. Data primer menurut MKFIT 2015 adalah sebuah data yang didapatkan melalui interaksi langsung oleh peneliti terhadap subjek atau objek yang akan diteliti. Peneliti ini akan mendapatkan data atau informasi melalui wawancara atau observasi di lapangan. Yang kedua, data sekunder. Menurut MKFIT 2015, data sekunder merupakan sebuah data yang telah ada atau sudah tersedia dari berbagai bentuk. Data sekunder juga bisa berupa data statistik atau data yang telah terolah dengan sangat rapi atau sedemikian rupa sehingga bisa digunakan atau dipakai oleh peneliti. Contohnya bisa data yang ada di jurnal. Selanjutnya, poin kedua, metode pengambilan data. Metode pengambilan data ada 3. Yang pertama, kuesioner, yang kedua wawancara, yang ketiga observasi. Kuesioner, menurut Gautama 2017 menyatakan bahwa kuesioner adalah sesuatu hal rangkaian yang berisikan pertanyaan-pertanyaan yang terkait permasalahan yang menjadi tujuan penelitian melalui suatu objek yang diinginkan oleh peneliti. Poin kedua, wawancara. Menurut Gautama 2017 menyatakan bahwa wawancara merupakan salah satu alat interaksi langsung atau komunikasi langsung dari pihak pewawancara dan pihak yang akan diwawancara melalui gerakan lisan yang dimana akan dilontarkan pertanyaan atau soal dari pewawancara kepada pihak yang akan diwawancarai, sehingga pewawancara akan memperoleh jawaban dari hasil interview tersebut. Selanjutnya, poin ketiga, observasi. Menurut Gautama 2017 mengatakan bahwa observasi adalah suatu teknik pengumpulan data melalui pengamatan lapangan terhadap suatu objek yang dituju oleh peneliti. Sehingga peneliti akan mendapatkan data melalui hasil pengamatan tersebut dengan menyiapkan catatan-catatan terhadap suatu keadaan dari perilaku suatu objek atau subjek penelitian. Demikian penjabaran dari seminar proposal yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.